Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 3A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu strategis kontemporer yang semakin sering menjadi perhatian masyarakat, yaitu fenomena akun palsu atau fake account di media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan, provokasi, ujaran kebencian, hingga menimbulkan kegaduhan di ruang digital. Iya benar sekali ya Mas Rindo ya. Di era yang transfer, transformasi digital ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan secara cepat. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang berupa penyalahgunaan identitas digital melalui akun palsu salah satunya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik, dan juga bahkan berpotensi mengancam persatuan bangsa. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dengan narasumber kita, sebelumnya perkenalkan kami sebagai host, yaitu saya sendiri Istiqomah Mafifah, dan selaku host yang bersama saya kemudian ada Mas siapa? Silakan memperkenalkan diri. Saya host Muhammad Ridho Akbar. Kemudian selanjutnya kita akan bahas podcast mengenai fenomena akun fake di media sosial yang menimbulkan kegaduhan tantangan etika digital dalam perspektif Pancasila. Untuk membahas isu tersebut lebih mendalam, sebelumnya kita telah menghadirkan narasumber yang akan memberikan pandangan dari perspektif Pancasila. Kepada narasumber, dimohon untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rehan Fazil Maula selaku narasumber. Dan saya Dava Raffi Mahindra, narasumber kedua yang akan menyampaikan apa sih fenomena akun fake di media sosial yang menimbulkan kegaduhan. Seperti itu. Selanjutnya, narasumber selanjutnya. Perkenalkan, Mohon maaf kepada Mas Sakti. Untuk speakernya boleh lebih kencang lagi Mas Sakti karena suaranya belum kedengaran. baik-baik, Kak. Ini saya perbaiki dulu. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memperkenalkan diri. Eh, Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab kepada masing-masing narasumber. Eh, Sebelumnya kita akan membahas mengenai tentang fenomena akun fake di media sosial ya narasumber ini. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah semakin banyaknya akun palsu di berbagai platform media sosial. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana definisi akun fake dalam konteks komunikasi digital? Dan karakteristik apa sih yang menjadi karakteristik utama dan mengapa fenomena ini dapat dikategorikan sebagai salah satu isu strategis kontemporer yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat? Bisa dipersilakan narasumber satu, Mas Rehan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya coba menjawab dan menanggapi dari pertanyaan tersebut. Ya, menurut saya pribadi, akun fake atau akun palsu itu merupakan akun media sosial yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, baik dengan menyamar sebagai orang lain, menggunakan data fiktif, maupun memanfaatkan identitas anonim untuk tujuan tertentu. Ya,
Pada dasarnya, penggunaan identitas anonim tidak selalu melanggar aturan, namun menjadi permasalahan ketika akun tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, fenomena ini dikategorikan sebagai isu strategis kontemporer karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi yang disebarkan melalui akun palsu dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik, yang mana dapat menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, membangun narasi provokatif, hingga menciptakan konflik sosial yang berdampak tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital, serta melemahkan kualitas demokrasi apabila digunakan untuk manipulasi opini publik. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Baiklah, terima kasih Mas Rehan atas tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Apabila kita melihat fenomena ini secara lebih luas, siapa saja pihak yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban dari penyalahgunaan akun palsu di media sosial? Selain itu, sejauh mana tanggung jawab pemerintah, penyelenggara platform digital, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya fenomena tersebut? Mungkin bisa dibantu jawab dengan narasumber kedua, Mas Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab atas pertanyaannya ya. Yang yang mestinya pelaku penyalahgunaan akun palsu itu dapat berasal dari berbagai macam kalangan ya, baik individu maupun kelompok yang terorganisasi. Ataupun bisa jadi mungkin yang terdampak ini adalah jaringan yang memiliki kepentingan tertentu. Contohnya seperti memperoleh keuntungan ekonomi melalui penipuan, menyebarkan propaganda, dan membangun opini publik yang menyerang reputasi seseorang. Biasanya korban dari tindakan tersebut juga sangat beragam ya, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, tokoh masyarakat, pejabat publik, hingga lembaga pemerintah. Dalam banyak kasus yang saya lihat, korban ini biasanya mengalami kerugian finansial, pencemaran nama baik, dan gangguan psikologis seperti diejek-ejek di sosmed dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi korban ini kehilangan kepercayaan terhadap informasi yang beredar di sosial media. Oleh karena itu, penanganannya sangat memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Di sini pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi dan menegakkan hukum. Platform sosial media perlu memperkuat sistem keamanan serta mekanisme pelaporan. Lembaga pendidikan berperan meningkatkan literasi digital, dan keluarga dari setiap individu ini menanamkan etika dalam bersosial media. Sedangkan seluruh masyarakat ini harus memiliki sikap yang kritis dan tanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi dari sosial media. Mungkin itu dari saya, Mas Ridho. Baik, terima kasih Mas Dafa atas pendapatnya. Selanjutnya, jika ditinjau dari perkembangan teknologi informasi, kapan fenomena akun palsu mulai berkembang secara signifikan? Di platform digital ini, mana saja praktik tersebut paling sering ditemukan? Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan penyebaran akun palsu semakin sulit dikendalikan pada era digital saat ini? Mungkin bisa dibantu jawab dengan narasumber ketiga, yaitu Mas Safdi. Ya, sebelumnya terima kasih untuk host Rido. Saya izin menjawab ya. Fenomena akun palsu ini mulai berkembang saat seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan smartphone. Saat ini praktik tersebut dapat ditemukan hampir di seluruh platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hingga aplikasi perpesanan lainnya.
Persebarannya semakin sulit dikendalikan karena proses pembuatan akun relatif mudah, identitas pengguna dapat disamarkan, serta informasi dapat tersebar dalam hitungan detik kepada jutaan pengguna. Selain itu juga, algoritma media sosial seringkali mempercepat penyebaran konten yang menarik perhatian, termasuk informasi provokatif atau sensasional ya. Kondisi tersebut menyebabkan akun palsu memiliki peluang besar untuk mempengaruhi opini publik sebelum informasi tersebut sempat diverifikasi. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sakti atas tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa keberadaan akun palsu yang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun provokasi dapat dipandang sebagai ancaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dan juga kehidupan demokrasi di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan keterkaitannya dengan setiap sila dalam Pancasila. Untuk narasumber selanjutnya, balik lagi ke narasumber pertama, yaitu Mas Rehan. Silakan. Baik, Mas, izin menanggapi dari pertanyaan tersebut. Eh, dari saya, keberadaan akun palsu itu bertentangan dengan semangat Pancasila karena mendorong perilaku yang tidak mencerminkan nilai kejujuran, lalu tanggung jawab maupun penghormatan terhadap sesama. Dan adapun pada sila pertama, penggunaan identitas palsu untuk menipu atau menfitnah bertentangan dengan nilai moral pastinya dan kejujuran. Lalu sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan juga penyebaran fitnah itu ujaran kebencian dan perundungan digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Dan selanjutnya sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Akun palsu yang menyebarkan provokasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun pandangan politik berpotensi memecah belah masyarakat. Di sila keempat, mengajarkan penyelesaian perbedaan pendapat melalui musyawarah yang bijaksana, bukan melalui manipulasi informasi atau propaganda. Sedangkan sila kelima, menegaskan pentingnya keadilan sosial, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyalahgunaan akun palsu tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga merupakan tantangan terhadap pengalaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin gitu Mas tanggapan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Rehan atas tanggapannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Sebagai pertanyaan penutup, menurut Bapak atau Ibu, strategi seperti apa yang perlu diterapkan agar fenomena akun palsu yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dapat diminimalisir? Bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, serta individu dalam mewujudkan ruang digital yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mungkin bisa dibantu jawab dengan Mas Dafa. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Jadi kalau menurut pandangan saya ini penanganan fenomena ini tidak hanya di satu tempat ya, harus secara menyeluruh melalui pendekatan yang preventif, edukatif dan represif. Dari sisi pertama, dari sisi preventif, pemerintah harus bersama lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat ini mampu mengenali ciri-ciri akun palsu dan memahami cara verifikasi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten provokatif. Terus dari sisi edukatif, ini berasal dari keluarga dan sekolah. Ini harus menanamkan etika digital, kejujuran dan tanggung jawab, serta pentingnya menghargai hak orang lain dalam berkomunikasi di ruang digital. Terus, sementara itu, di platform sosial media juga perlu meningkatkan sistem verifikasi akun untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat serta memperkuat teknologi untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas akun palsu secara otomatis.
Dan sisi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten terhadap pelaku penyebaran hoax, penipuan maupun ujaran kebencian yang dilakukan melalui akun palsu. Yang tidak kalah penting adalah setiap individu sebagai pengguna sosial media ini sebelum membagikan suatu informasi kepada masyarakat harus membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap sumber informasi. Jadi ini bisa menghindari penyebaran konten yang belum terbukti kebenarannya serta bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan dalam berinteraksi di dalam ruang sosial media. Dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, ruang digital Indonesia dapat menjadi lebih aman, sehat, dan mampu mendukung persatuan bangsa. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Dava atas tanggapannya di pertanyaan terakhir tadi. Mungkin itulah tanggapan dari ketiga narasumber kami. Bisa saya kembalikan ke Mbak Uma sebagai host. Baik, terima kasih Mas Rindo dan terima kasih kepada ketiga narasumber kami. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menarik. Sebagai penutup dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa fenomena akun fake atau akun palsu di media sosial merupakan salah satu isu strategis kontemporer yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata. Fenomena ini telah berkembang menjadi tantangan yang cukup serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena sangat berpotensi untuk mempengaruhi stabilitas sosial, kualitas demokrasi, keamanan ruang digital, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar. Kemudian dalam menciptakan identitas palsu ini, ditambah dengan pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial, menjadikan akun fake itu sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, provokasi, penipuan daring, hingga membentuk opini publik yang menyesatkan apabila tidak diantisipasi secara tepat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat dan mengganggu persatuan Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, penyalahgunaan akun palsu sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Seperti yang telah disampaikan tadi kepada narasumber kita, yang pertama bahwa akun palsu itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Penggunaan identitas palsu untuk menipu, memfitnah, atau menyebarkan informasi yang tidak benar sangat-sangat tidak mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab moral. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dapat merugikan, merendahkan martabat, bahkan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Selain itu, penyebaran konten provokatif melalui akun palsu sangat berpotensi mengganggu persatuan Indonesia. Sedangkan manipulasi informasi untuk mempengaruhi opini publik tidak sejalan dengan semangat musyawarah dan kebijaksanaan sebagaimana terkandung dalam sila keempat. Pada akhirnya penyebaran informasi yang menyesatkan juga menghambat terwujudnya keadilan sosial karena masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penanganan fenomena akun fake ini sangat memerlukan pendekatan yang komprehensif, seperti yang telah dikatakan tadi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Dava, melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggaraan platform digital, institusi pendidikan, keluarga, media sosial, bahkan seluruh lapisan masyarakat sangat berperan dalam menangani fenomena ini. Pemerintah juga memiliki peran dalam memperkuat regulasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan media digital. Sementara platform media sosial perlu meningkatkan sistem keamanan, verifikasi akun, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan keluarga juga memiliki tanggung jawab membangun karakter, etika digital, dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Sebagai pengguna media sosial, setiap individu juga harus memiliki kesadaran untuk menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab,
memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menghormati hak serta martabat orang lain, dan menghindari penyebaran konten yang dapat memicu konflik sosial. Pada akhirnya, tantangan di era digital ini bukan hanya terletak pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara bijaksana dan beretika. Nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam setiap aktivitas di ruang digital, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat persatuan, meningkatkan literasi, dan membangun komunikasi yang sehat. Dengan mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, sikap kritis, serta semangat gotong royong, kita dapat mewujudkan ekosistem digital yang aman, berintegritas, dan mampu mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tentunya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Demikian diskusi podcast pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua mengenai pentingnya menjaga etika bermedia sosial, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.